ada anak kecil masih 4 SD, muntah jarum, keluar darah, muntah paku. Nah kalau Pak Ustadz melihat Mongol bagaimana Pak Ustadz? Masih ada apakah di Mongol ini yang harus Mongol perbaiki? Atau mungkin Pak Ustadz ingin meruqyah Mongol, mendoakan Mongol? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai teman-teman, balik lagi di Meja Mongol, dan hari ini Mongol kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa karena beliau adalah salah satu bintang tamu yang mempraktekkan hidupnya membantu banyak orang. Dan dalam hal membantu ini ngebantu apa bang? Bantu duit enggak? Membersihkan dan membuang energi-energi yang tidak baik pada diri seseorang dengan motivasi untuk membuat orang tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Langsung aja kita kenalan dengan bintang tamu kita, Ustadz Faisal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah, gantengnya kelihatan luar biasa ya. Masya Allah. Ya Allah. Tapi di dunia media sosial, Pak Ustadz tuh terkenal sebagai salah satu ahli ruqyah. Nah, sebenarnya Pak Ustadz Mongol nanya nih, ruqyah itu apa sih Pak Ustadz? Ruqyah sebenarnya tidak artinya itu jampi, Mas Mongol. Jampi atau mantra. Ruqyah itu bahasa Arab ya. Jadi dia bacaan yang nanti ada imbuhan tiupan, kemudian di situ ada sentuhan, kemudian ada teknik buangan gitu ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Kalau bicara soal ruqyah itu sebenarnya masih umum, karena di situ mencakup banyaknya japa mantra atau jampi-jampi dari berbagai macam kepercayaan, kebudayaan, ya, agama gitu ya. Sehingga di dalam Islam sendiri, karena kaitan ruqyah ini kan kayaknya lekat banget sama Islam gitu ya. Padahal kalau cuma berdiri sendiri dengan kata ruqyah itu masih umum banget itu. Jadi makanya ada imbuhan ar-ruqyatu syar'iyyah. Jadi ruqyah yang dibolehkan dalam koridor syariat, dalam kepercayaan agama kami gitu. Oke, berarti ruqyah ini untuk menjadi seseorang ini di ruqyah, orang ini harus, apakah memang dia harus mengalami ini atau ada syarat-syarat tertentu untuk bisa mereka mengalami yang namanya ruqyah tersebut? Kalau untuk jadi peruqyah gitu ya, atau mau menolong orang dengan ruqyah sebenarnya nggak ada syarat yang muluk-muluk ya. Yang terpenting dia itu harus bertauhid atau kondisi imannya itu tidak tercampur dengan berbagai macam akidah-akidah yang batil di dalam Islam. Kemudian dia harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia harus percaya bahwa ayat Quran itu punya efek. Nah, efek pada tubuh kita, pada setan-setan yang mengganggu sesama kita gitu. Jadi sebenarnya syaratnya hanya itu sih. Berarti semua orang bisa diruqyah? Sebenarnya semua orang mampu meruqyah dan semua juga bisa. Itu. Kalau hanya kaitannya bisa diruqyah, enggak, semua orang bisa. Sebenarnya Pak Ustadz melakukan praktek ruqyah ini kan berarti membantu mereka yang terikat dengan hal-hal yang duniawi lah ya. Mungkin pesugihan yang akhirnya dia tidak sesuai dengan Quran karena melakukan persekutuan dengan setan. Nah itu kan berarti kalau melakukan ruqyah tersebut, sebelum melakukan ruqyah tersebut, orang yang akan diruqyah itu apakah langsung datang ke tempat Pak Ustadz terus langsung diruqyah, atau ada hal-hal lain yang dilakukan, mungkin konseling atau apa-apa gitu? Kalau di kami ada konseling, itu wajib ya. Ibaratnya kita, karena ranahnya ini adalah kita menggabungkan dari segi ilmiah, yang fisik dan yang metafisik. Jadi proses anamnesis itu perlu untuk mengambil data. Untuk nanti sebelum tegak diagnosis, maka kita harus ada wawancara dulu. Nah, jadi ada konseling. Nah di situ karena ruqyah ini bingkainya adalah Islam ya, makanya setiap umat Islam yang mau ruqyah, otomatis kita
ajarkan dulu tentang psikologi Islam. Atau dalam bahasa lainnya itu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Bagaimana langkah-langkahnya supaya jiwanya tidak sefrekuensi dengan setan itu. Oke. Berarti Pak Ustadz kalau orang yang, ini contoh ini, dia seorang muslim atau muslimah datang ke ruqyah ke tempat Pak Ustadz, apakah dia harus melakukan kembali 2 kalimat syahadat? Karena kan dia sudah melakukan persekutuan dengan makhluk gaib kan? Berarti kan dia sudah menyangkal keimanannya ya? Iya. Atau dia datang cuma untuk pembersihan, konseling, dibersihkan tanpa harus melakukan pembacaan klaim apa namanya, dia harus melakukan syahadat lagi. Kalau tergantung kasusnya. Kasus ya. Iya Mas. Jadi kadang-kadang rata-rata pasien yang datang itu enggak yang betul-betul dia habis melakukan praktek pesugihan itu. Jarang lah. Oke. Jarang, karena untuk untuk pasien seperti itu, iya dia butuh hidayah gitu ya. Oke, betul. Karena kadang kalau sudah kecemplung ke dunia hitam kayak gitu kan, buat nariknya itu ya tergantung Allah ya Tuhan ya. Betul. Jadi rata-rata yang datang ke kami itu justru kebanyakan orang-orang yang kena sihir. Oke. Ya gangguan psikologis itu paling banyak itu ya sebenarnya. Gangguan psikologis yang merasa dirinya itu kena sihir itu banyak banget itu. Tersantet diri sendiri. Oke. Sebenarnya dia nggak kena sihir tapi dia self diagnose. Dia mengatakan aku kena sihir tuh. Padahal ketika dicek nggak ada sihirnya. Ketika diverifikasi dengan ayat-ayat ruqyah yang khusus membatalkan sihir, nggak ada reaksi apapun gitu. Jadi ketika kita lihat banyaknya pasien-pasien yang kayak begini, ya dalam ranah ini tidak disuruh syahadat ulang. Oke. Berarti Pak Ustadz berarti kan maksudnya mereka yang bersekutu dengan hal-hal yang tidak sesuai akidah Quran, berarti masih bisa diselamatkan tanpa harus dilakukan kalimat syahadat. Iya. Tapi dalam pengalaman Pak Ustadz menjadi salah satu ahli ruqyah di Indonesia, pengalaman apa Pak yang tidak akan pernah terlupakan? Untuk parahnya ya? Iya. Sebenarnya ada beberapa kasus. Yang pertama, seorang gadis yang keluar darah dari pori-pori kulit, tapi nggak ada lukanya sama sekali. Dan itu saya sampai kombinasi ya, saya sampai ngeruqyah itu di rumah sakit. Saya hubungi teman-teman dari dokter. Di sana benar-benar diobservasi selama sebulan dan tidak ada penyakitnya, tidak ditemukan. Bahkan yang katanya itu adalah hematohidrosis, nyatanya bukan. Memang darah itu muncul dan amis, Mas Mongol. Oke. Baunya itu amis. Dan beliau juga pernah saya karantina di masjid kami, di Sokaraja, Banyumas. Selama sebulan itu, kan kami biasa mengadakan pengajian malam Jumat ya. Ketika sesi tanya jawab, ini kajian umum waktu itu lagi membahas fikih doa dan zikir, nggak lagi bahas soal ruqyah. Tiba-tiba saat sesi tanya jawab, dia batuk, muntah jarum. Oke. Jarum. Jadi beberapa kali dia muntah-muntah jarum, kita sampai kumpulkan itu. Sampai sekarang kita masih kita simpan ya, sebagai barang bukti lah, kenang-kenangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kemarin ini, saya kan kemarin ada ruqyah masal di Tangerang. Ada anak kecil masih 4 SD. Kasusnya juga mirip. Keluar darah, muntah paku, kemudian kesurupan hebat. Itu ketika kita mulai sesi ruqyah, tubuhnya tuh kayak ketarik ke atas gitu. Itu di satu sisi ada rasa iba, tapi ketika sebagai seorang terapis, rasa iba itu kan harus dikontrol ya. Betul. Kalau kita hanyut dalam empati kita malah nggak jadi. Betul. Kemudian kasus-kasus yang lain banyak sih sebenarnya. Berarti kan Pak Ustadz dalam diri orang tersebut ada sesuatu yang bercokol di dalam. Iya. Nah, yang bercokol ini yang harus dikeluarkan kan otomatis. Iya. Nah, oknum yang di dalam ini tuh biasanya egonya dia atau ada makhluk tertentu yang menguasai dirinya. Kalau dalam prinsip Islam, di Quran dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 53 bahwa antara ego atau penyakit di dalam hati dan juga frekuensi setan ini
Saya ibaratkan itu seperti ular kawin, gini, Oh, saling gubet ya, bahasa Jawanya gubet itu, saling melilit Melilit ya. ya. Karena Allah berfirman, Allah hendak menjadikan gangguan-gangguan setan itu sebagai ujian untuk orang-orang yang ada penyakit di dalam hati dan hati yang keras. Oh, oke. Nah, rata-rata dari setiap orang-orang yang kami tangani, mereka selalu ada yang namanya ini nih, penyakit batin. Penyakit batin ini nggak mesti urusannya sama sombong, sama dengki, termasuk kesedihan yang terakumulasi, dia pernah trauma, dia punya kekecewaan yang sangat dalam, kemudian dia punya dendam, sehingga menjadikan gelap gulita basirohnya, mata hatinya. Di saat itulah setan jadi mudah buat ganggu. Oke. Kalau hati yang keras, ya saya berhusnuzon, berbaik sangka, insya Allah mereka nggak ada yang sampai ke situ gitulah. Oke. Berarti kan dalam proses ruqyah ini memang yang menjadi target untuk diruqyah adalah mereka yang mungkin punya sakit di dalam hatinya. Iya, kebanyakan ya. Ya. Mm-mm. Dan pasien paling banyak Pak Ustadz kalau untuk datang ruqyah itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya karena laki-laki jarang memendam. Betul. Nggak Laki-laki jarang mendam, tapi lama-lama laki-laki langsung eksekusi, nggak suka gua tonjok gitu. Kalau perempuan tuh dimangkelin gitu, disimpen terus, akhirnya suka nangis di pojok gitu. tapi kebanyakan orang gila laki-laki, Mas Oke. Iya benar. Dan itu juga kita boleh lihat di beberapa obat yang sakit kepala semua gambarnya laki. Coba lihat aja iklan-iklan sakit kepala nggak ada gambar perempuan, Pak. Iya. Perempuan itu sesak napas. Iya, Tapi kalau udah sakit kepala semua laki begini. Oh, jadi tapi dengan kondisi seperti itu Pak Ustadz, setelah diruqyah, treatment apa untuk biar mereka tetap hidupnya nggak lagi kembali ke ya sakit di dalam hati? Biasanya kita gabungkan sama psikoterapi secara Islam gitu ya. Bermula dengan menerima dan jujur terhadap diri sendiri. Oh iya, aku memang sedih, aku pernah marah, misal sama pasangannya, sama mungkin ayahnya, sama ibunya, sama seseorang gitu ya. Yang biasanya kan nih sakit hati paling dalam justru bukan datang dari orang luar. Dari dalam justru. Justru dari orang yang terdekat gitu. Biasanya keluarga. Suruh menerima itu dulu, jujur, ya memang aku akui ada kesedihan itu, ada rasa ketidakterimaan, ada rasa amarah itu. Ketika dia sudah mampu jujur, sudah menerima, baru habis itu dinetralkan. Cara netralkannya kalau di kami tentu dengan istighfar ya. Istighfar, mohon ampun sama Allah, kemudian berdoa. Ya Allah, Engkaulah sang pemilik jiwaku, Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku, maka sucikanlah. Datangkanlah ketakwaan di dalam jiwaku ini. Oke, mantap. Itu doa yang pakai bahasa Indonesia, saya biasanya nggak pakai bahasa Arabnya supaya pasien itu benar-benar bisa memahaminya dan bisa memaknainya. Oke, betul tuh. Jadi lebih gampang menggunakan bahasa yang dia mengerti. Terus ruqyah yang paling berat yang pernah dilakukan Pak Ustadz waktu mengusir itu, yang diusir setan, jin, hantu atau iblis? Atau mungkin tetangga rese gitu? Ini wallahu alam ya Mas Mongol ya. Karena saya sendiri untuk membedakan ya antara jin, setan atau iblis kalau dalam kepercayaan kami itu semua ketika jin ganggu itu setan. Oke. Ya ketika mereka ganggu dia masuk, dia setan. Cuma ada kasus yang bagi saya sampai terjun sangat dalam di dalam kasus itu. Kasus seorang wanita yang dulu ketika pertama kali saya ketemu udah 7 tahun atau 8 tahun dia diganggu, di mana kasusnya itu sukmanya itu hilang. Masuk ke sebuah lorong gelap, dia hanya bisa melihat satu titik cahaya putih di situ. Dia lari-lari tapi terus-menerus berada di lorong itu, terus-menerus kayak gitu. Sampai ketika awal-awal saya ruqyah itu, dia bisa berbahasa asing. Oke. Anehnya dia nggak bisa bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Inggris pun ya nggak terlalu lancar. Tapi dia bisa berbahasa Arab dengan lahjah Misriyah. Dengan aksen Mesir. Saya sampai bingung waktu itu. Saya sampai
bertanya-tanya, kok bisa? Waktu itu kan saya ini perukiah yang logis, nggak langsung apa-apanya ke jin. Tapi di saat itu juga saya ngatakan ini kayaknya bukan xenoglosi deh. Ini bukan rekaman alam bawah sadar dia yang pernah belajar dan mendengar bahasa Mesir, kemudian dia ucapkan karena logatnya berbeda, intonasinya berbeda, suaranya berbeda, dan aksennya benar-benar kayak orang Mesir. Mesir asli. Ya Rogil, amileh. Dia bilang itu, loh kaget saya. Ngomong apa ini? Kok bisa pakai bahasa Mesir? Dan itu berlanjut. Saya bercakap-cakap sama dia dengan bahasa Mesir, nyambung. Disitulah saya mulai merasa ini unik. Yang lebih parah mungkin ada ya, yang tadi sampai keluar darah dan lain-lain itu kan parah ya. Tapi ini unik. Kok bisa? Saya belum pernah mendapati pasien-pasien yang semacam ini, yang bisa sampai mengubah dan membawa memori yang nggak pernah ada di dalam alam bawah sadarnya. Ini kan berarti memori dari entitas lain. Betul. Ketarik gitu. Nah, terus waktu itu Pak Ustadz ngelakuin apa untuk akhirnya bisa menolong? Saya ruqyah terus. Bahkan dari 7 tahun itu sampai 10 tahun hingga Allah sembuhkan. Berarti tetap berproses ya? Tetap berproses. Nggak langsung instan selesai. Instan. Dan wanita itu istri saya sendiri. Luar biasa. Istri saya. Akhirnya bisa dimenangkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak Ustadz, apa yang melandasi diri seseorang itu sampai bisa kemasukan entitas lain? Banyak hal. Tapi yang paling besar di dalam Islam adalah melakukan persekutuan. Itu seperti yang Allah firmankan di surat Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Persekutuan sama setan itu yang paling besar, itu buka portal yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu masalah hati tadi itu. Masalah mental, masalah jiwa. Dan itu juga kan berlaku Pak ya di dunia spiritual atau di dunia kita ini, bahwa mereka yang bisa kemasukan oleh sosok-sosok makhluk-makhluk lain itu karena katanya memiliki tulang wangi. Iya. Nah ini dari pandangan Pak Ustadz sebagai seorang ahli ruqyah yang memang terjun langsung membersihkan, membereskan, menolong teman-teman ini, konsep kepercayaan tulang wangi ini selaras nggak sih dengan Quran? Akidah ya. Akidah. Kalau soal itu barangkali itu ranahnya tajribah ya, pengalaman empiris lah. Oke. Dari eksperimen peruqyah-peruqyah yang ada di sebuah wilayah tertentu, karena ini kan kaitannya dengan budaya itu. Barangkali memang ada betul tulang wangi atau getih anget. Oh, oke, ngerti. Getih hangat ya, jadi darahnya anget. Karena rata-rata dulu jin yang banyak berebut ke tubuh istri saya ini rata-rata bilang di sini tubuhnya anget dan wangi. Oke. Ya, dia ada pusaran yang kuat di salah satu daerah tubuhnya itu. Kemudian dan kesadarannya ini hilang, bukan cuma sehari 2 hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang terakhir sebelum final battle itu sampai hampir 2 tahun. Hilang kesadarannya, berganti dengan sosok lain, yang sosok lain ini membawa memorinya sendiri, kebiasaannya sendiri. Saya sempat diskusi dengan para psikolog, dosen-dosen istri saya, kebetulan dia juga anak psikologi. Ini bukan DID, bukan gangguan disosiasi. Ini memang murni entitas lain yang masuk. Gitu. Jadi, apa namanya, dari pengalaman-pengalaman yang mengatakan hangat, wangi, barangkali memang kayak gitu Mas Mongol. Oke. Wallahu a'lam ya. Iya, nggak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi Mongol selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti Allah campur tangan untuk mendatangkan hal yang baik. Tapi dalam hal meruqyah, Pak Ustadz sendiri atau punya tim? Saya punya tim. Punya tim. Jadi, lengkap berarti. Komunitas ini saya dirikan sejak saya di Gontor. Oh, oke. Ketika saya di pesantren, dulu saya dikader sama Ustadz saya namanya Ustadz Lutfi Andriansa. Kemudian saya bikin iseng-iseng komunitas, tapi tidak resmi ya, bukan dari Gontornya. Ini komunitas saya namai Arsada, Anak Ruqyah Syariah Darussalam Gontor. Oh, oke. Kemudian ketika saya lulus, pulang dari Mesir, saya bikin komunitas ini untuk orang umum. Jadi bukan khusus Gontor lagi. Buat siapa saja yang mau belajar ruqyah atau mau berkecimpung di dalam dakwah ruqyah ini, ada pendaftarannya dan ada seleksinya. Oh, oke. Berarti tidak serta-merta langsung itu ya. Berarti ada proses-prosesnya untuk
akhirnya sampai bisa dilayani ruqyah oleh Pak Ustadz. Tapi kalau dalam hal kiriman santet Pak Ustadz, berarti kan orang ini melakukan persekutuan langsung atau tidak dengan persantetan ini, terus proses ruqyahnya sama nggak dengan orang-orang yang lain dalam hal proses orang yang kena santet? Kadang beda Mas Mongol. Kita pakai namanya nusroh. Oke. Jadi ini untuk masyarakat Indonesia mungkin istilah nusroh masih sangat Awam. masih asing lah. Karena ruqyah ini sebenarnya bagian dari nusroh. Oh. Ya nusroh, itu kayak sebuah pohon batang besar itu nusroh. Ruqyah ini salah satu cabang. Cabang-cabangnya yang menghasilkan daun. Betul. Jadi sebenarnya nusroh ini adalah pengobatan yang terpenting buat ngobati sihir, dan bukan hanya dengan ruqyah saja. Oh. Jadi ada di berbagai khazanah kitab-kitab ulama ada pakai daun bidara. Daun bidara bukan ruqyah tapi nusroh. Itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi karena teruji secara empiris bisa buat ngobati sihir, yang nemukan namanya Wahab bin Munabbih, maka ini bisa kita lakukan. Dalam konteks kejawaan ya, atau di Nusantara ini biasanya orang Jawa dulu mbah-mbah kami pakai delingo benglek, tanaman delingo dan benglek. Oke. Ya itu bagus juga buat ngobati orang yang kena sawan, orang yang kena sihir, dan bisa kita lakukan karena tidak ada unsur-unsur persekutuan di situ, maka boleh. Atau biasanya pakai daun kelor. Oke, betul. Daun kelor, pakai apa itu istilahnya? Jambe ya. Ada yang juga pakai biji pala ya. Nah, macam-macam itu biasanya kita ngelihat kasusnya kayak bagaimana. Karena kasus sihir itu juga kadang-kadang mengacaukan mizaj yang ada di dalam tubuh. Apa ya istilah mizaj itu kalau dalam bahasa Indonesia itu? Betul. Energi. Iya, betul. Jadi mengacau balaukan prinsipan. Jadi kita kadang apa ya? Kalau istilah kitanya tuh kayak berkamuflase. Ya, jadi dingin panasnya jadi apa? Tumpang tindih gitu, Mas Mongol. Betul. Terus tapi kalau ciri-ciri orang yang harus diruqyah itu orang yang seperti apa Pak Ustadz? Maksudnya kalau ciri-ciri fisik ini orang ini harus diruqyah nih. Kayaknya udah mulai melenceng jauh. Nah itu pasti kan ada spesifikasinya. Karena jujur aja kalau dalam dunia entertain pun banyak anak-anak yang akhirnya perlu pertolongan. Karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan fatal, tetapi karena dia nggak tahu bagaimana cara membereskannya, akhirnya dia kalau bahasanya kayak dihantu oleh sosok yang dulu mungkin pernah menjadi sesembahannya, kalau mungkin bahasa kasarnya ya. Oh, ada yang gitu ya? Iya ada banyak sih, soalnya karena kan kita jujur aja, kadang kalau ditemu di satu lokasi akhirnya curhat. Kok gua gini ya ngol, gua kayak tidur aja gue jadi nggak nyaman begini. Nah itu berarti kan salah satu ciri-ciri orang itu harus dilakukan pembersihan diri ya kalau. Iya. Nah itu kalau Pak Ustadz udah pasti ada alamat prakteknya dong. Kalau saya sejujurnya secara pribadi tidak buka praktek. Kalau ada yang minta bantuan pasti Pak Ustadz selalu siap. Insya Allah bisa. Pas lagi kosong bisa. Iya benar ya. Kalau di yayasan itu terus-menerus ada insya Allah. Tapi kalau dalam hal melakukan proses ruqyah ada ornamen lain nggak? Maksudnya ada bahan-bahan lain yang untuk mendukung ruqyah, mungkin kayak air suci atau media lain seperti mungkin Quran atau apa? Kayak dupa itu. Oh iya kan ada yang dia ada minum gitu. Karena gue juga pernah beberapa kali ketemu kasus ada orang pingin disembuhin disuruh minum air tapi dicampur minyak kelapa. Terus orangnya muntah-muntah, orangnya ngomong di belakang, wah setannya keluar. Gue bilang, Pak, Bapak aja yang minum, kalau nggak muntah bukan Mongol namanya. Lah minyak ditaruh air ya orang pasti udah. Iya kan? Nah, apakah dalam proses ruqyah Pak Ustadz menggunakan media lain? Iya, kalau pakai media pasti ada ya, kayak misalnya air, kemudian daun bidara, yang memang dibutuhkan. Tapi secara umum, Mas Mongol, itu kami jarang pakai media-media. Seringnya langsung ya. Baru ketika kita lihat, kayaknya ini kasus harus ada treatment lain nih. Kadang kita juga beliin sate, sate kambing, serius. Atau kadang sop kambing. Ya, karena orang dengan sindrom dingin, kalau dalam tibu nabawi kan ada dingin panas, lembab, kering gitu ya.
Ini dingin nih, macet energinya. Kita kasih kambing aja karena dia panas sifatnya. Dengan bumbu marok namanya. Dimasak pakai bumbu marok, kita rukyah ketika masak, kemudian suruh makan aja. Habis itu rukyah lagi gitu. Oh, berarti Pak Ustadz juga di rumah udah preparing sampai harus masak kambing. Oh, enggak sih. Enggak juga ya, kirain. Kita pesen itu. Oh, kirain kalau masak kambing mah pingin dateng, tapi nggak perlu rukyah, pingin makan kambingnya. Kayaknya nanti bisa itu, bikin resto rukyah. Tapi kalau dalam kasus-kasus seperti itu Pak, apakah untuk orang-orang tertentu satu kali rukyah langsung selesai atau dia harus kembali lagi? Ada, alhamdulillah beberapa kali ada yang sekali rukyah sembuh. Oke. Itu banyak. Tapi ada yang berkali-kali. Ya semua tergantung Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menghendaki saat itu sembuh, sembuh. Kadang harus berproses ya, ada juga itu. Banyak itu. Nah itu juga Mongol selalu ngingetin ke teman-teman tuh, kayak di teman-teman muslim, dalam 1 minggu tuh izinkanlah dirimu tuh tadarusan. Karena kadang-kadang kalau kita pun diruqyah tapi kita tidak mengecharge diri kita dengan Quran, kadang meleng lagi. Betul, betul sekali. Jadi saya di gereja juga Mongol selalu bilang, teman-teman jangan lupa baca Alkitab. Karena kalau dengan kita baca Quran, kita baca Alkitab, setidaknya iman kita tuh akan bertumbuh, nggak mandek. Bener ya bahasanya ya. Iya, di charging. Jadi kayak handphone semahal apapun, kalau nggak di charge mati, nggak berguna handphonenya. Sama juga dengan diri kita. Jadi di saat kita sudah dilakukan ruqyah, kan kita punya target pingin menjadi lebih baik setiap hari. Nah salah satu nge-charge-nya adalah Quran dan kita pelajari itu. Tapi kalau seandainya dalam hal proses ruqyah itu ada nggak sih ada yang marah-marah gitu? Oh banyak lah, kemarin saya mau diserang. Saya baru pernah itu Mas Mongol waktu di Bandung, sering sih. Yang paling parah di Brebes waktu itu tahun 2018. Saya baru duduk nih, baru datang, baru sampai duduk di majelis itu, dilempar kursi sama ibu-ibu. Ya dalam kondisi trans itu udah kesurupan. Udah bukan dia lagi berarti. Cuma dalam ruqyah masal itu memang nggak semuanya karena ulah jin. Itu ya saya akui. Beberapa dari orang itu memang mengalami histeria. Ya, namanya katarsis ya. Pelepasan emosi negatif. Barangkali dia momentumnya pas. Ya momentumnya nih pas buat teriak-teriak nih itu. Terus kalau ngadepin kayak begitu, yang orang-orang yang merasa momentumnya pas itu dibiarin aja dulu atau langsung dilayani? Kita minta ke tim akhwat, tim perempuan, untuk paling nggak menenangkan, dielus, disuruh curhat gitu. Nah nanti biasanya saya yang nunjukin, ini bukan jin nih, ini masalahnya trauma, barangkali dia ada kesedihan, oh kurang perhatian. Saya bilang ke tim-tim saya, terus saya instruksikan treatmentnya begini, jangan diruqyah. Kalau diruqyah nanti makin jadi. Oh oke. Tapi kalau dalam hal proses ruqyah kan biasanya memang hanya buat teman-teman yang beragama Islam. Ada nggak sih dalam ruqyah ternyata agamanya tidak Islam? Ada. Sering saya nangani kasus yang non-muslim juga. Itu prosesnya sama juga? Ya pasti sama. Pak Ustadz, cuman mungkin lebih dalam lagi mungkin kali ya? Iya sama, dan saya sampaikan karena ini adalah pengobatan Islam ya mau nggak mau saya harus bacakan Quran, dan wajib bagi saya untuk baca Quran gitu. Dan karena dia tahu ya, jadi ya ngikuti syarat-syaratnya gitu. Tapi dalam kasus-kasus seperti itu yang non-muslim, mereka cuma sekali datang atau mungkin mereka sudah mencari banyak orang untuk membersihkan dirinya dan akhirnya dia milih ke Ustadz. Terus gimana Ustadz mereka tanggapan? Apakah kembali lagi dan atau akhirnya terima kasih Pak Ustadz ya bisa bantu? Ada yang kembali lagi, ada yang enggak. Yang kembali lagi ya terus kembali lagi terus sembuh juga ada. Tapi kan beberapa bulan ini yang ngetop tuh kodam. Kodam ya. Nah, orang-orang yang gue punya kodam rawa rontek. Itu kalau kayak begitu-begitu butuh diruqyah juga nggak sih Pak Ustadz? Biasanya saya analisis dulu. Dia benar-benar punya kodam atau dia terkena delusi.
Oh, korban TikTok ya Pak ya? Ya khawatir dia kan ada gangguan dalam psikologis itu gangguan skizo, bukan skizofrenia tapi skizotipal namanya. Dia punya persepsi bahwa dirinya itu berhubungan dengan hal-hal supranatural padahal enggak gitu loh. Nih, Saya percaya ada orang-orang yang memang bisa Punya. berhubungan secara langsung gitu. Saya tidak menafikan itu karena di dalam Islam juga dijelaskan secara gamblang soal itu. Tapi ada juga orang-orang yang hanya ngaku-ngaku gitu. ya ada tuh banyak. Banyak malah yang Banyak ngaku-ngaku. banget. Nah kalau Pak Ustadz nggak melihat Mongol bagaimana Pak Ustadz? Gimana mau dirukyah? jangan dirukyat. Kalau rukyah mah dia aja. Cuman menurut kan soalnya banyak orang yang ngomong Bang Mongol kalau pingin clear, kalau pingin hidupnya tidak lagi ketakutan atau panik, tuh ketemu Pak Ustadz nih. Saya minum ya Mas. Monggo. Terus atau kalau enggak sharing apa yang mungkin Ustadz lihat di Mongol yang mungkin harus ditanggalin, harus ditinggalin, maksudnya atau sosok apa sih yang masih menguasai Mongol gitu. Tanya dong sama Pak Ustadznya, dia jago. Nah itu Mongol kan maksudnya gini Pak Ustadz, saya pribadi merasa selalu bahwa saya tuh baik-baik aja. Tapi kan ini kan perasaan Mongol Pak Ustadz. Sosok-sosok yang tak terlihat ini kan tidak mungkin ada behind, beside, atau di mana kita kan nggak ada yang tahu. Nah menurut Pak Ustadz tuh kalau Mongol tuh harus bagaimana sih biar menjadi Mongol yang lebih baik ke depannya. Karena biar bagaimanapun dalam hal hidup saya adalah orang yang sangat mengagumi Nabi Muhammad. Oh, tapi saya masih beragama Kristen. Saya membaca beberapa risalah buku tentang Nabi Muhammad. Saya pernah baca 2 kali Quran yang terjemahannya sampai 2 kali. Dan karakter-karakter itu dan beberapa hal yang ajaran Nabi itu Mongol lakukan. Contoh mengasihi ibu. Iya. Saya di saat punya duit dulu pertama kali jadi stand up comedian tuh saya tidak kasih ke siapa-siapa. Mongol depositikan dulu beliau. Masa. Karena buat Mongol tuh saya selalu bilang karena saya kan orang tua single fighter. Oh. Berarti usaha dan doanya lah membuat Mongol seperti sekarang. Berarti seyogyanya saya harus mengutamakan beliau. Jadi sampai usia beliau sepersekian tahun, saya tidak mau beliau khawatir terhadap hidupnya. Baru Mongol kasih ke anak, baru tabung diri sendiri. Nah terus dalam hal ikhlas, saya juga kehilangan duit 53 miliar. Saya mempraktekkan cara Nabi. Di saat keturunannya dibunuh, beliau ikhlas menerima itu. Jadi Mongol mempraktekkan banyak hal-hal yang dalam hidup tuh dari agama Kristen, agama Islam yang menurut Mongol mampu lakukan karena ada beberapa hal yang Mongol selalu bilang, saya belum benar banget. Tapi untuk menjadi lebih baik ke depan itu target hidup Mongol. Karena saya tidak layak jadi artis Pak Ustadz. Karena muka saya nggak ada ganteng-gantengnya. Masih Pak Ustadz lebih ganteng. Hidung Pak Ustadz masih lebih mancung dari Mongol. Pak Ustadz lebih lebar ya. Lebih glowing daripada Mongol. Tetapi kan kita ingin menjadi Mongol yang lebih baik. Nah menurut Pak Ustadz masih ada apakah di Mongol ini yang harus Mongol perbaiki? Nanti Pak Ustadz baru meruqyah salah satu tim Mongol. Ya Mongol mencurigai ada something. Soalnya dia suka meleng-meleng gak jelas. Iya. Ya, dia kalau kadang-kadang suka ngobrol sendiri di pojokan Pak Ustadz. Berarti kan ada sesuatu yang mungkin bermasalah dalam dirinya. Silakan Pak Ustadz. Iya Mas Mongol, Masya Allah. Respect saya. Karena mau open minded ya. Iya, saya tidak pernah merasa. Saya selalu prinsipnya begini, kata Nabi itu dibilang kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, enggak. Kalau saya masih, karena dari dulu saya selalu bilang begini, saya nih mantan yang tidak benar. Di agama kami Kristen ada namanya pelepasan. Sama juga dengan ruqyah, praktek yang melepaskan sosok terus sampai di recovery, sampai kita akhirnya bisa dilepas karena merasa mereka sudah saya sudah mampu untuk berdiri. Nah itu sudah saya lakukan sampai 3 tahun. Pelepasan itu ya. Nusroh itu pelepasan. Nah jadi sampai air minum diminum juga dilakukan karena saya punya keinginan sendiri untuk benar-benar bersih. Tetapi ada oknum tertentu yang menyatakan, bahkan jujur aja nih kita, bahkan ada Ustadz Gembul yang ngomong di
di media sosialnya dia bahwa saya tuh masih antek dari pihak satanik. Sedangkan dari sisi saya, Pak Ustadz, saya merasa saya sudah tidak. Karena kalau saya masih satanik, ngapain gue jadi stand up, Pak Ustadz, nyari duit? Ngapain gue mengonten meja Mongol, Pak Ustadz, nyari duit? Kalau gue masih di sana, ngapain gue masih kerja-kerja begini? Nah, jadi karena Mongol tahu, gue udah enggak gitu. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang mungkin karena faktor tertentu langsung menghakimi. Nah, itu Mongol serahkan ke Pak Ustadz, apakah harus ada yang Mongol perbaharui untuk bisa menjadi Mongol yang lebih baik ke depan? Iya. Gimana saya mau nasihati ya? Intinya apa-apa, Pak Ustadz. Nasihat itu bahkan Nabi pun mau mendengar nasihat orang yang bukan Nabi. Karena dia ingin jadi orang yang bisa membawa orang menjadi lebih baik. Intinya dalam ajaran Islam sendiri, sebuah kesalahan itu pasti akan bisa dilebur. Apapun bentuk kesalahannya, bahkan persekutuan itu bisa diampuni selagi manusia itu hidup dan kemudian dia bertobat. Jadi dalam Islam itu yang namanya tobat pasti nasuha. Yang namanya tobat pasti sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak tobat. Betul. Ibaratnya kita naik mobil, udah tahu depannya itu ada palang, ditabrak aja. Harusnya kan atlet mundur tuh. Putar balik. Itu kalau misal tobatnya tobat sambel, tabrak lagi sampai penyok. Jadi untuk sekarang ini harus ada ikrar. Ikrar bahwa aku benar-benar memerangi kebatilan-kebatilan yang dulu pernah dilakukan. Itu penting. Kalau dalam Islam ada istilahnya al-wala wal bara. Kalau bahasa saat ini, klaim diri. Klaim, betul. Harus mengklaim posisi kita ada di mana nih. Oke. Ada di kebenaran. Berdiri pada kebenaran atau kebatilan. Oke. Itu kita harus sampaikan, aku sudah berlepas diri. Misalnya dari satanik ya, aku sudah berlepas diri dari sekte itu. Komunitas ini. Komunitas itu. Dan harus ada keinginan dan menampakkan kebencian. Dalam artian kebencian terhadap kebatilannya ya, bukan ke orang-orangnya. Betul. Kebencian pada kebatilannya. Ini salah satu wujud dari tobat itu yang kalau sudah terrealisasi harus diperlihatkan. Karena benci tidak selamanya benci itu buruk. Kadang benci dicintai Tuhan ketika bencinya karena Tuhan. Membenci kebatilan, membenci kejahatan, membenci diri kita yang dulu pernah terjerembab. Kita benci bukan benci sama diri kita, tapi benci terhadap kubangan maksiat itu. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan dan saya yakin mungkin Mas Mongol sudah melakukannya. Betul. Kemudian ya kalau di Islam ada yang namanya mandi tobat, sholat tobat itu ya. Itu Mongol lakukan loh Pak Ustadz. Jadi sholat. proses diri itulah yang membuat Mongol menjadi Mongol yang baru. Contohnya nih, dulu saya orangnya kalau bahasa orang timur tuh pandang enteng, selalu merasa sombong karena gua ada siapa di belakang. Jadi ketemu orang-orang pinter tuh gua rasa dia anak gua gitu. Terus proses mendapatkan ya kalau bahasa muslimnya hidayah, di saat Mongol berubah menjadi lebih bagus, terus akhirnya ya kan bahasa Islamnya tuh Allah angkat derajat kita di saat kita sudah menurut Allah kita udah mampu, akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Dan hakikat diri ini tidak menjadi berubah. Jadi Mongol tuh justru jadi mempraktekkan apapun yang menurut Mongol baik. Dalam agama Kristen cuma hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengarkanlah didikan orang tuamu. Tetapi bukan cuma dengarkan, Mongol itu melakukan. Jadi apa yang boleh Mongol lakukan untuk menjadi Mongol yang lebih baik. Tapi kan Pak Ustadz, tuduhan media sosial ini kan luar biasa kadang-kadang. Karena kadang-kadang ada mereka yang punya sixth sense, melihat bahwa Mongol tuh dia benar mau berubah. Tapi sosok-sosok di belakang tuh itu harus diruqyah Ngol. Nah, saya langsung mikir, lah kalau dia di belakang Mongol ngapain Mongol harus ruqyah? Kan dia nggak di dalam Mongol. Iya. Kecuali dia masuk ke Mongol, ya berarti kan Mongol akan menjadi pribadi yang berbeda. Tidak lagi pribadi yang mengikuti sesuai dengan kebenaran kan. Betul. Nah terus ngapain Mongol? Nah jadi mereka minta bantu tuh sama Ustadz Faisar tuh, dia paling jago Ngol. Biar yang di belakang-belakang lu nggak ngikutin. Lah Mongol mikir, ngapain gua ngurusin orang yang gak ada di lingkaran hidupku? Emak gua hidup bahagia, ya kan, anakku sekarang lagi mau ujian.
Jadi lebih itu. Nah sekarang, jadi menurut Pak Ustadz, udah berarti Mongol udah aman ya Pak Ustadz ya? Semoga. Lah kok semoga? Ayolah Pak Ustadz, udah aman ya maksudnya? Atau mungkin ada yang harus Mongol beresin atau apa? Biasanya mereka itu kan anu ya apa? Wait and see. Iya, dia ngintervensi Menunggu momentum. vibrasi perasaan ya. Jadi Mongol tuh ada dua hal dalam hidupku yang menjadi warning, Pak Ustadz. Uang dan seks. Mas Mongol. Dua hal ini yang gue takutin tuh. Sampai hari ini akhirnya gue menyatakan puasa terhadap dua hal ini. Oh iya? Ya. Karena Mongol selalu berpikir adalah daripada Mongol menjadi lebih jahat Pak Ustadz, mendingan udahlah gue sibuk main Mobile Legend aja lah. Diajak ngonten, Mongol tinggal di Bali, ngonten di Jakarta, honor sama ongkos 11-12 lah. Tapi yang penting gue menjadi lebih baik. Iya. Pak Ustadz senyum-senyum. Enggak, sudah terjawab itu Mas. Ada yang pingin omongin tapi disenyum-senyumin doang Pak Ustadz. Saya mendengarkan ini. Saya pingin mungkin ada masukan. Iya, tadi saya mau nanya sebenarnya. Boleh. Masih ada nggak ganjalan-ganjalan di batin atau ambisi-ambisi duniawi yang ternyata Mas Mongol tadi sudah sampaikan sebenarnya yang ada, Pak Ustadz. Yang tadi puasa itu. Demi Tuhan Pak Ustadz, saya dengan kehilangan 53 miliar itu Pak Ustadz, saya menjadi Mongol yang baru. Maksudnya gini, menjadi kayak ular ngelepasin kulit tuanya. Jadi sampai hari ini Mongol nggak pernah mikirin apapun. Mongol datengin orangnya, gue bilang udah Bu, nggak usah dipikirin. Saya nyatakan putih hutang ibu. Jadi ya udah ibu jalanilah masa tahanannya. Saya akan mencari lagi dengan cara, bahkan Mongol pakai bahasa Islam, mencari harta dengan cara yang ridho. Nggak halal, ridho. Karena belum tentu halal itu ridho. Karena kadang-kadang ada yang miring dikit. Jadi sampai hari ini, jadi udah nikmatin Pak Ustadz sampai hari ini. Cuman ya mohon maaf ya, saya stand up comedian, jadi kalau stand up kadang suka over. Tapi tadi cuma materinya Pak, kelakuannya emang kagak Pak. Ya sebenarnya tadi ada obrolan yang belum selesai ya, yang tentang siapa orang yang bisa diruqyah atau cocok buat diruqyah gitu ya. Kalau saya sebenarnya punya scoring system itu Mas Mongol. Oke. Jadi kita ngelihat dulu dari pertama mentalnya. Sefrekuensi lah istilahnya. Kondisi mentalnya gimana nih? Ada riwayat dia di psikiater atau belum itu? Kalau belum, saya kadang-kadang merekomendasikan ke psikolog klinis dulu atau ke psikiater untuk dapat data diagnosanya mereka. Kemudian dari fokus ibadah, ini penting juga. Karena rata-rata orang yang kena gangguan itu kalau sesama kaum muslimin sering lupa rakaat sholat, bacaan Quran. Kadang kalau mau baca Quran langsung tidur. Sholat terus melet-melet sendiri, ada itu. Ada tuh. Ketika sholat muntah, panas ketika adzan, kan sudah aneh tuh. Ya ada tuh di rumah Mongol dulu orang rumah begitu, kalau denger sholat maghrib dia berasa kayak keliengan. Nah, kalau udah kayak gitu sudah fix itu ada yang ganggu. Tapi udah nggak di Mongol. Jadi akhirnya dari kasus itulah Mongol yang bikin statement itu Pak Ustadz. Jadi sopirku muslim. Jadi kalau dia nggak sholat Jumat, minggunya Mongol ajak ke gereja. Jadi itu ancaman Mongol, orangnya masih hidup Pak Ustadz. Jadi gue bilang, kalau lu nggak sholat Jumat, besok lu temenin abang ke gereja. Terus kalau lu sholat, datangnya udah wala, dolit lu baru muncul, lu besok gereja. Kedua, setiap kali lu ke masjid, gua nggak mau denger lu ngasih 2.000. Paling rendah lu harus kasih 50.000 di kotak amal. Dia komplain, ya bang, kan buat nambahin ongkos buat orang tua. Gaji lu utuh nggak gua potong. Tiap hari Sabtu lu dapat duit. Masa lu nyisihin 250.000 tiap minggu, 50.000 buat Allah lu nggak ngasih? Iya bang. Udah, akhirnya dia praktekin sampai hari ini Pak Ustadz. Dia salah satu sopir Mongol yang paling luar biasa. Karena saya mempraktekin, Nabi Muhammad pun punya teman tidak cuma Islam. Dia punya sahabat banyak, dan sahabat-sahabat itu, apalagi Mongol diingetin oleh salah satu ustadz di Jatinegara. Ngol, kalau lu ngingetin orang sholat Jumat, dosa lu dihapus Ngol. Jadi otak Mongol nggak mikir di dosa, tapi setidaknya karena orang kalau dia ingat dengan Tuhannya, karakternya akan menjadi baik. Jadi otomatis saya pingin dia ingat Tuhannya. Jadi biar dia jangan nyuri, jangan kabur tengah malam di saat kita tidur dia keluar. Jadi kita pingin dia menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah puji Tuhan, sampai hari ini dia baik.
Sholat ya. Sholat. Jadi pokoknya kalau gue telepon rumah, si itu udah berangkat sholat belum? Masih tidur. Ambil air 1 ember, sirang pada pemuka. Berangkat sholat. Jadi atau mungkin Pak Ustadz pingin ruqyah Mongol, mendoakan Mongol, atau mungkin orang lain, terserah. Maksudnya pingin yang ada keluhan aja. yang ada keluhan gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini kan kita udah ngobrol sama Ustadz bagaimana proses untuk ruqyah terhadap seseorang, dan kita hari ini ada teman kita Ruslan yang mungkin dia juga pingin pingin menjadi lebih baik ke depannya, betul? Jadi silakan Pak Ustadz untuk membereskan apa yang perlu dibereskan. Ya, bismillah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allah yashfika. Allah yashfika. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. A'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bi wajhillahil karim wa kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa barra wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yarju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wal nahari wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku li khairin ya rahman. A'udzu bi wajhillahil 'azim alladzi laisa syai'un a'zama minhu wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa dhara'a wa min syarri kulli dhi syarrin la utiqu syarrahu wa min syarri kulli dhi syarrin rabbi anta akhidun bi nasiyatihi inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal ardina wa ma aqallat wa rabbar riyahi wa ma adarrat wa rabbasy syayatini wa ma adallat. Kun lana jaran min syarri khalqika kullihim jami'a ay yafrutu 'alaina ahadun minhum aw yabghi 'alaina 'azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha illa ant. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal ardina wa ma aqallat wa rabbar riyahi wa ma adarrat wa rabbasy syayatini wa ma adallat. Antal mannan dzul jalali wal ikram ta'khudhu lil mazlumi minaz zalimi haqqah fakhudh lahu mimman zalamah fakhudh lahu mimman zalamah fakhudh lahu mimman zalamah. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa 'ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Sallallahu alaihi rabbal arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Mas, Udah Pak Ustadz. minum dulu. Air. Air putih doang, sorry. Takut minta kopi. Kopi hitam. Iya, takutnya kan suka minta kopi, menyan. Karena Demit sekarang nggak doyan kopi hitam ya. Oh ya? Dirty latte misalnya. Jadi kan Pak Ustadz sebenarnya dalam hal ruqyah itu semua orang berhak untuk Mau nyoba? pingin jadi lebih baik ya Kak Pak Ustadz. Iya. Kan ruqyah itu untuk membuat orang-orang menjadi lebih baik. Ya salah satunya. Salah satunya kan Pak Ustadz. Sebenarnya ruqyah litolabis syifa. Doa untuk meminta kesembuhan. Jadi setiap orang yang diruqyah mesti ada keluhannya apa, kita tahu, kemudian baru ada yang namanya prosesi ruqyah itu. Tapi kalau ruqyah nggak berhasil karena apa Pak Ustadz? Jauh dari Quran, jauh dari Tuhan, dari Allah, ya, dari kesadaran uluhiyahnya dia, itu nggak akan berhasil. Oh. Misalnya gini, aku berlaku semauku sendiri, nanti kalau ada apa-apa datang ke kamu. Lah datangnya kok ke manusia? Emang saya punya kesembuhan kan punya Allah. Oh betul, berarti dia mengambil apa yang menjadi haknya Allah, tapi dia merasa dia makanya, yang membuat itu. Peruqyah juga nggak boleh ngeklaim dirinya sebagai penyembuh. Oke, tapi Kita Ruslan, ngobati. apa yang lu rasain? Pas tadi mulai pegang tuh, jujur awal tuh deg-degan, karena takut. Belum pernah diruqyah sama sekali. Takut masa lalu kebuka atau gimana? Lebih ke takut nanti pas proses tuh, karena kan kalau ngeliat video beliau kayak ada yang nangis, ada yang sampai nyampe muntah darah gitu Ada kan. yang teriak-teriak. Kayak mikir takut kayak gimana, tapi pas tadi dipegang berasa tenang. Terus kayak aku tuh tipe orang yang nggak pernah ngeluapin amarah. Oke. Ada masalah pendem. Oke. Nggak ada satu orang pun yang tahu aku marah kayak gimana. Tapi Pas setelah tadi dipegang sama Ustadz, rasanya pengen gitu. Pengen marah tapi baik lagi, kayak kesel tapi nggak bisa nunjukin, kesel tapi nggak bisa ngungkapin. Mengekspresikan rasa kesalmu. Ya. Tapi sebenarnya dengan kondisi seperti itu Pak Ustadz, apa yang harus dia lakukan untuk biar lebih keren, lebih baik? Itu tadi, menerima bahwa dirinya memang sedang marah, kemudian netralkan. Karena kalau di Islam, di Ali Imran Allah berfirman, wal kazimin al ghaiz wal afin 'anil nas. Itu salah satu kriteria pewaris surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di antaranya yang nahan amarah, tapi netralkan ya setelahnya. Dan yang nggak hanya nahan amarah aja, memaafkan orang lain. Sama izin sedikit menyambungkan, pas tadi selesai, aku nggak tahu apa yang dibaca, cuma kayak marah tuh di awal menggebu-gebu, terus cooling down. Yang dirasain sekarang tenang, lepas, ya udah. Plong. Jadi Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz lihat di Ruslannya? Ya itu, endapan emosi negatif, disregulasi emosi negatif. Jadi emosi negatif tidak terregulasi dengan baik. Jadi tadi udah bilang selalu ngendap, selalu mendem. introvert banget ya berarti. Enggak introvert atau apa gimana?
dibilang introvert mungkin iya, cuma kadang-kadang ekstrovert di lingkungan yang dikenal aja. Cuma kalau untuk yang baru pasti nutup banget sih. Oke. Jadi berarti semua emosi itu sebenarnya harus diluapkan ya Pak Ustadz? Nggak harus diluapkan juga, tapi dinetralkan. Oh, Kita menetralisir harus emosi. bisa mengekang, karena kita ini ibaratnya terbagi jadi 3 spektrum ya, 3 hal lah. Yang pertama delmannya, delman ya tubuh kita Oke. ini yang kita rawat, yang kita lihat di cermin, delmannya. Kemudian jiwa kita, ego kita, emosi kita itu adalah kudanya. Ada yang besar kudanya, ada yang kecil. Ada yang kuat, ada yang ringkih. Oke. Nah, jadi ini yang akan menggantungkan sistem defense manusia. Oh, oke. Jadi si kuda ini yang nanti, oh enggak, aku nih kayak gini. Wah, dia selalu mempertahankan hak dan selalu nyangkal kalau ada orang yang mengusik harga dirinya. Oke, berarti Pak Ustadz dalam hal hidup itu kan menurut ilmu-ilmu di luar sana tuh kan manusia terbagi atas roh, jiwa, dan tubuh. Nah untuk di ruqyah ini, tiga-tiganya ini Kena. Diberesin tiga-tiganya. Jadi bukan cuma tubuhnya doang yang diberesin, tapi roh dan jiwanya juga harus diperbaharui. Dan Masya Allah ya, ini pengalaman empiris saya. Dan dari beberapa tim saya menyampaikan ketika orang di ruqyah dibacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa dari Rasulullah, dia bisa mengungkapkan gejolak emosinya gitu. Disadari atau enggak, tiba-tiba keungkap gitu aja. Ngomong nggak sadar gitu. Ada melalui muntahan, melalui tangisan. Bahkan saya tadi lihat juga ada gemetar juga di tubuhnya. Ya, ada emosi, Ruslan mau tanya ke Ustadz. Kira-kira ada nggak Ustadz? Ini pribadi ya, maksudnya yang harus saya lakukan buat kedepannya setelah kan sekarang tenang nih, mungkin kayak biar yang tadi itu nggak keulang lagi gitu. Apakah kayak harus tetap tiap marah Ungkapkan, atau kayak ya udah gitu pendam aja gitu? Kita mengikuti petunjuk Nabi ya. Ketika kita marah, jangan sampai kegulung. Karena ibaratnya marah itu kan kayak bola salju ya. Kalau dia sudah besar dan ngegulung kita ya kita nggak bisa. Susah pasti akan kegulung amarah itu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau marah pindah posisi. Kalau berdiri ya duduk ya berbaring, berbaring masih marah ya pergi. Olahraga kayak apa kayak. Iya. Kemudian wudhu, hidroterapi itu juga penting sekali. Karena kata Nabi SAW, amarah itu api, datangnya dari setan. Setan terbuat dari api tidak padam kecuali dengan air. Maka kalau kamu marah, wudhu. Kemudian sujud. Itu penting banget itu. Kalau lagi marah, sujud, mohon sama Allah, engkau yang punya jiwa ini, Allah, aku marah banget. Mohon aku diberikan kendali. Oke. Seperti itu. Terima kasih Ruslan. Pertanyaan terakhir Mongol ada Pak Ustadz. Kan Mongol dapat informasi Pak Ustadz itu bukan cuma meruqyah orang. Apa tapi tuh? Kan juga katanya meruqyah tempat. Itu maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Kalau ngeruqyah tempat, kita doakan ya. Oh, ngedoain tempat, usaha gitu atau rumah? Ya kadang usaha, kadang rumah juga. Kadang pabrik. Pernah juga kita ngeruqyah pabrik gitu. Oh oke. Jadi Pak Ustadz diundang buat ngedoain sebuah pabrik atau rumah. Itu apa yang dilakuin Pak Ustadz? Kita doa. Doain kita tempat. baca Quran, kita doa. Itu aja sih sebenarnya. Oh oke. Itu buat ngapain Pak Ustadz? Ngusir atau buat netralisir? Netralisir hal-hal Karena iya kadang-kadang gimana ya, alam yang Allah ciptakan ini ketika terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang batil, dia akan ngubah nuansanya dari yang tadinya netral jadi negatif sekali. Dan nuansa yang negatif itu disukai setan, akhirnya jadi tempat bersarang makhluk-makhluk yang tidak para setan-setan itu ya. Makanya kita lawan dengan hal yang positif, dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah dulu Mongol masih ingat Pak Ustadz baca salah satu buku yang kan Mongol tuh dapat buku-buku tentang Nabi Muhammad dan sebagainya itu dari Ustadz. Ada teman Mongol di Jatinegara,
Dia, "Ini Ngol baca ini Ngol." Kan Mongol suka baca dan salah satu stand up komedian itu kan harus banyak literasi. Literasi salah satunya adalah membaca. Pernah baca salah satu buku tuh ngomongin soal rumah. Biar berkah apa aja yang harus ada di rumah. Salah satu yang Mongol itu ingat adalah rumah itu nggak boleh berantakan, nggak boleh jorok. Iya. Terus baru kalau bisa sekalipun gudang, dia juga tetap harus bersih. Kamar mandi nggak boleh berantakan. Kalau bisa harus ada pencahayaan. Iya. Entah cuma 5 watt lampu, dia tetap harus ada cahaya. Itu Mongol baca dari buku-buku yang dikasih. Dan itu juga Mongol praktekin di rumah, Pak Ustadz. Saya nggak mau rumah saya gelap, nggak mau rumah saya kotor berantakan. Kalaupun dia berantakan, kalau bisa jam 3 sore harus diberesin. Karena nggak lucu juga kalau ada tamu datang rumah berantakan. Ya udah, terima kasih ya Pak Ustadz Ya, sudah datang. sama-sama. Thank you banget sudah bisa membantu membuka wawasan Mongol yang non Muslim, tapi akhirnya bisa mengerti bahwa ternyata dalam hal untuk memperbaiki hidup menjadi lebih baik, ada banyak cara yang bisa kita lakukan selama cara itu tidak keluar dari akidah dan kaid dan bermanfaat buat kita semuanya. Betul. Thank you banget Pak Ustadz. Nanti kalau ada teman-teman Mongol yang sedikit mulai agak meleng-meleng, saya pernah maksa satu orang harus diruqyah. Tapi dia kalau nggak salah waktu itu sempat ke kampung rambutan. Oh. Saya nggak ada urusan dia ruqyah di mana. Yang penting gue bilang, lu harus jadi orang yang lebih baik. Lewat tempat gelap lu nggak perlu takut. Lu ketakutan kayaknya di diri lu, bukan di setannya. Terus kalau lihat tiap kali kita ngonten horor, lu jangan pernah selalu kesurupan. Karena tidak semua orang kesurupan itu setan. Betul. Kadang lu sendiri yang kalau kesurupan sama setan masih itu, kalau kesurupan sendiri terus kena beling, lu yang meninggal tetanus. Jadi mendingan fine-fine aja. Tapi yang paling keren sekarang Pak Ustadz ada namanya film. Judulnya Dilan ITB 1997. Pemeran utamanya saudara kembar Mongol. Kami beda mama, beda papa. Tapi kegantengan kami maksimal. Bro Ariel. Ariel sekarang sebutannya Ariel Noah ya. Nah, beliau punya film judulnya Dilan ITB 1997. Pak Ustadz kalau ada waktu datang nonton Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, dan buat teman-teman yang pengen nonton, bagaimana caranya Bang biar lebih enak? Langsung download aja aplikasi Gojek. Terus di situ ada GoPay, isilah duitnya karena biaya adminnya gratis. Terus bisa dapat cashback sampai kurang lebih 25.000. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman, saudara-saudara siapa aja yang bisa jajak nonton, karena dengan dengan mendukung perfilman Indonesia, maka ekonomi kreatif Indonesia akan keren. Jangan lupa di subscribe, di like, share. Kita butuh komennya. Saya Mongol Stress. Dadah, ketemu lagi di meja Mongol selanjutnya. Thank you. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Allah.